Sejak lama. Sejak lama itu sejak kapan? Kamu terlihat tidak peduli saat aku dekat dengan Cassandra. Kamu tidak marah. Kamu tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Lalu kamu berharap aku melakukan apa? Aku memohon supaya kamu meninggalkan mantan kamu. Memohon supaya kamu mencintaiku dan melihatku sebagai istri kamu. Atau aku mengatakan perasaanku yang sebenarnya. Dan kamu akan meremehkan cintaku, cinta dari seorang gadis kampung yang tidak ada artinya untuk Tuan. Sagara menggeleng. Bukan begitu, Sagara menggenggam erat kedua tangan istrinya. Aku minta maaf untuk semua kata-kata yang aku ucapkan dulu. Maaf sudah meremehkan kamu. Maaf mengatai kamu bodoh dan menganggap kamu kampungan. Aku salah. Aku menyesal. Aku sangat-sangat menyesal. Maaf tidak menyadari perasaan kamu sejak lama. Maaf. Nadira termundur. Aku rasa kita cukup sampai di sini. Kita mungkin sebaiknya mencari kebahagiaan dengan cara masing-masing. Tidak. Please, Nadira. Sagara kembali menahan tangan istrinya. Kalau aku bisa mencari kebahagiaan lain, sejak kepergian kamu, aku pasti sudah menemukan perempuan lain. Aku tidak mungkin menunggu kamu selama 6 tahun. Tapi aku di sini, di hadapan kamu masih sah menjadi suami kamu, aku tidak menikah lagi atau menjalin hubungan dengan perempuan lain. Aku terus menunggu kamu. Sampai akhirnya kita bertemu sekarang. Aku menunggu pertemuan kita ini selama 6 tahun. Kenapa setelah sekian tahun baru kembali? Kenapa harus selama ini? Menurutmu jika aku tetap di sini, aku masih hidup. Kamu masih bisa melihat putramu jika aku tidak pergi. Tidak. Aku akan mati di tangan keluarga kamu yang tidak pernah menginginkanku dan anak kita. Jika malam itu aku tidak pergi, pasti sekarang kamu akan mendatangiku dan menaburkan bunga di atas makam. Situasi ini terlalu rumit untuk diuraikan. Terlalu sulit untuk dijelaskan. Dan terlalu sakit untuk dilanjutkan. Apa 6 tahun penantianku belum cukup? Apa 6 tahun penyesalanku belum bisa meluluhkan hati kamu? Lalu aku harus melakukan apa? Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa kembali padaku? Tidak perlu, Mas. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi, karena cintaku sudah selesai sejak 6 tahun yang lalu. Aku tidak akan mengubah keputusanku untuk bercerai dengan kamu. Dan hak asuh Samudra akan jatuh di tanganku. Nadira berbalik badan dan pergi. Meninggalkan Sagara dengan perasaan hampa yang mendalam. Sagara berusaha mengejar, ingin mencari kata-kata yang mampu memutar balik situasi ini, namun ia menyadari bahwa Nadira telah memutuskan untuk berpisah tanpa ada jalan kembali. Setelah makan malam, suasana malam itu berubah drastis. Langit yang semula cerah mulai mendung, dan kemudian hujan turun dengan lebatnya. Waktu terus berjalan, jam sudah menunjukkan angka 8, namun hujan belum ada tanda-tanda akan mereda. Di kamar ini Nadira sendirian, Samudra tidur di kamar Oma, mungkin sudah terlelap dalam mimpinya. Nadira hanya diam dan termenung di depan kaca balkon kamarnya. Memandangi tetes-tetes air yang jatuh dari langit-langit. Suasana tenang dan hening, meskipun hujan semakin lebat. Biasanya, hujan selalu menjadi teman setia Nadira, membawanya pada perasaan ketenangan dan keheningan yang sulit ditemukan di tempat lain. Tetapi pada malam itu, hujan hanya mengingatkannya pada kegelisahan yang merayap dalam hatinya. Perceraian, kata itu terus muncul dalam pikiran, menyiksa hati dan jiwanya. Nadira merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin emosi yang tak berujung. Cinta yang pernah mengikatnya pada suaminya sekarang dipenuhi dengan keraguan. Ingin diperbaiki pun sepertinya tidak ada solusi yang tepat. Dret, dret. Suara dering ponsel membuyarkan lamunan Nadira. Beranjak dari pintu balkon, Nadira meraih ponselnya di nakas samping tempat tidur. Ternyata Kak Jovan yang menelpon. Kak, sekarang sudah jam 8 lebih, kapan kamu dan Samudra pulang? Sebentar lagi Kak, tunggu hujan reda dulu.
Memangnya kenapa kalau pulang dengan kondisi hujan begini? Toh kamu di dalam mobil. Tidak akan kebasahan. Atau begini saja, aku jemput di sana. Nggak usah, Kak. Aku dan Samudra baik-baik saja di sini. Iya, aku tahu, kalian baik-baik saja. Tapi kamu dan Sagara, kalian. Aku tidak suka kalian tinggal satu atap. Kak Jovan tidak perlu khawatir. Aku tidur di lantai atas dan Mas Sagara tidur di lantai bawah. Nanti setelah hujan reda, aku dan Samudra akan segera pulang. Terdengar helaan napas berat Jovan. Ya sudah, aku tunggu di rumah. Kamu baik-baik di sana. Kamu sudah makan kan? Sudah, Kak. Kakak juga sudah makan. Iya, aku makan ayam KFC. Sejujurnya aku ingin mencoba beberapa makanan di sini. Aku rindu makan rendang asli Padang. Besok, lusa atau kapan-kapan kita kulineran ya? Iya, Kak. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba pintu diketuk. Tok, tok. Nona. Iya, Bu Emma. Ibu boleh masuk? Boleh, tidak dikunci. Nadira kembali mengalihkan fokusnya pada ponsel. Kak, aku akhiri dulu ya, ada Bu Emma. Ya sudah, kalau hujan sudah reda cepat pulang ya. Aku menunggumu. Iya, Kak. Tepat setelah mengakhiri panggilan, perlahan pintu dibuka dan muncullah sosok Bu Emma membawa nampan berisi secangkir teh dan camilan. Mungkin Nona lapar, jadi ibu bawakan makanan. Nadira buru-buru mendekat, mengambil nampan dari tangan Bu Emma dan meletakkan di meja. Tak enak saja Bu Emma masih melayaninya. Tadi ibu lihat, Samudra sudah tidur di kamar nyonya bersama Tuan Prayoga juga. Samudra suka hujan, Bu Emma. Katanya suara rintik hujan membuatnya tenang. Jadi setiap hujan dan berbaring, tak lama dia pasti langsung tidur. Bu Emma mengangguk. Tuan Sagara tadi juga ke kamar nyonya dan Tuan bermain sebentar dengan Samudra dan keluar lagi. Ibu pikir Tuan Sagara langsung ke sini, tapi ternyata tidak ada. Nona dan Tuan sedang bertengkar. Ada sedikit masalah. Tapi hubungan kami baik-baik saja. Bu Emma nggak perlu khawatir. Matanya yang sembab, bola matanya yang redup, wajahnya yang sendu cukup memberikan jawaban pada Emma, bahwa Nadira sedang tidak baik-baik saja. Dan keberadaan Sagara yang tidak ada di kamar ini, cukup menunjukkan hubungan mereka kembali renggang. Nak, ibu punya sesuatu. Sesuatu apa, Bu Emma? Emma meraih tangan Nadira dan meletakkan sebuah flash disk di telapak tangannya. Ini flash disk, lihat, tonton dan resapi ini sebelum Nona mengambil keputusan untuk bercerai. Nona harus tahu, dari dulu sampai sekarang ibu tidak berubah. Ibu akan selalu mendukung apapun keputusan Nona. Tapi ibu tidak mau Nona menyesal di kemudian hari. Jadi pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan, karena ini menyangkut masa depan banyak orang. Terutama Samudra. Nadira menatap flash disk berwarna gold itu di tangannya. Kenapa dia harus melihat flash disk ini sebelum dia memutuskan untuk bercerai? Setelah kepergian Bu Emma, ditemani secangkir teh dan camilan biskuit, Nadira duduk di sofa panjang. Mengambil remote dan siap-siap menonton satu-satunya video yang ada di flash disk itu. Durasinya sekitar 1 jam. Apa ini film? Nadira bermonolog sendiri, penasaran. Hujan di luar masih lebat. Belum ada tanda-tanda akan berhenti. Sejak kedatangan Nadira kemari, gerimis menyambutnya kala itu di bandara. Dan malam ini adalah hujan paling lebat selama Nadira di sini. Menarik selimut, Nadira membungkus tubuhnya yang menggigil kecil sebab bawah dingin semakin menusuk. Dan video diputar. Nadira terkejut saat video itu diawali dengan video wajahnya. Tuan, berhenti merekamku, aku sedang menyiram bunga. Siapa yang merekam wajahmu? Aku merekam perut kamu, merekam babiku. Oh ya. Terus kenapa Tuan mengarahkan kamera ke wajahku? Tidak. Kegiran kamu. Nadira masih ingat. Rekaman itu sudah 6 tahun yang lalu dan Sagara masih menyimpannya.
Masih penasaran dengan video itu, Nadira fokus menonton lagi. Untuk sementara Nadira menyimpulkan video ini semacam video dokumenter perjalanan hidup Sagara selama 6 tahun ini. Benar, dari judulnya. Video present, tahun-tahun yang aku lewati tanpamu, Nat-Natku. Video beralih pada Sagara yang berada di dapur. Tuan sedang apa? Dari balik kamera terdengar suara Bu Emma. Bu Emma yang merekamnya. Susu buat Bumil cantikku. Bumil cantik. Cie ada yang bilang cantik nih. Apaan sih, Bu Emma? Ya masa aku bilang Bumil ganteng? Kan istriku perempuan. Jadi ya cantiklah. Duh, Tuan, jangan ngeles terus dong. Kalau cantik bilang cantik. Kalau suka bilang suka. Perempuan itu suka pujian, Tuan. Coba diingat-ingat lagi, mana pernah Tuan bilang Nona cantik? Cuma saya yang mendengar itu. Ya dia memang cantik, manis, baik dan pintar. Tapi awas ya Bu Emma. Jangan bilang-bilang. Nanti dia kegiran. Nadira kembali termenung. Sekalipun Nadira tidak pernah mendengar kata cantik, atau pujian yang tulus keluar dari mulut suaminya. Hanya kata-kata ketus, nada suara galak, serta hinaan yang terekam dalam kepala Nadira. Karena memang itu yang Sagara katakan. Entahlah, mengapa dia seperti itu. Kenapa tidak mau jujur? Memangnya apa yang Nadira harapkan dari Tuan Gengsi? Mana mungkin dia mau menunjukkan perasaannya. Namun fakta bahwa selama ini diam-diam Sagara memujinya, mengatakan dia cantik, membuatkan susu, membelikan barang-barang kesukaannya, membuat hati Nadira senang. Video beralih menunjukkan sebuah rekaman mobil. Sagara duduk di kursi mobil sambil membawa bunga mawar dan sepatu kecil. Bunga mawar untuk Nat-Nat Pungpung. Dan sepatu kecil untuk baby Nagara kelak. Dengan wajah ceria dan mata berbinar-binar, Sagara meletakkan bunga itu di kursi samping. Sementara sepatu kecil itu terus digenggamnya sambil melajukan mobil. Dedi, tidak sabar menunggu kamu lahir di dunia. Sagara terus berbicara random dengan sepatu itu seolah sedang berbicara dengan bayinya. Kamu pasti merindukan Dedi sekarang. Tunggu sebentar ya, Dedi akan segera po. Tiba-tiba bruak. Nadira menjerit dan jantungnya seakan berhenti berdetak saat sebuah truk menghantam mobil Sagara dari kiri. Video terguncang, terlihat sangat kacau dan sesaat Sagara hilang dari rekaman video. Mas Sagara. Hingga mobil berhenti berguling dan kamera mobil menyorot pada Sagara yang terjebak di dalam mobil. Berlumuran darah dan mata yang meredup. Tunggu Dedi. Dedi akan pulang. Tubuh Nadira gemetar. Air matanya jatuh begitu saja menyaksikan suaminya nyaris merenggut nyawa. Nadira ingat hari itu Sagara memang kecelakaan. Tapi Nadira tidak pernah membayangkan kejadiannya akan semenyakitkan ini. Dan di akhir kalimat, Sagara masih mengingat putranya. Putra yang paling dia nanti-nantikan, tapi saat sadar dari koma, istri dan putranya telah pergi. Nadira tidak sanggup mengatakan apa-apa lagi. Lalu video beralih. H+7 setelah kepergianmu. Rekaman video itu seperti CCTV di kamar VVIP. Lepaskan aku. Aku harus mencari istriku. Dia sendirian di luar sana. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Pak, tenang dulu, kondisi Anda belum pulih. Anda tidak boleh banyak bergerak, dokter dan perawat mencoba menenangkan Sagara. Aku baik-baik saja. Aku sehat. Minggir kalian semua. Jangan menghalangiku. Aku harus menemukan istriku. Dia sedang hamil. Dia pasti ketakutan di luar sana. Sagara, tenang dulu, nak. Mama papa sudah mengerahkan banyak bodyguard untuk mencari Nadira. Sebentar lagi istri kamu pasti ditemukan. Kamu tenang dulu ya. Bagaimana bisa aku tenang? Sedangkan istriku ada di luar sana, Ma. Bagaimana kalau ada penjahat yang menyakitinya? Bagaimana kalau ada yang mencelakainya? Dia sedang hamil. Dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri.
Aku suaminya. Sudah tugasku menjaga dan melindunginya, Ma. Karena itu aku mohon. Biarkan aku mencari istriku. Jangan menahanku di sini. Sagara tiba-tiba sesak napas dan drop. Kembali pingsan dan dokter langsung memberikan penanganan. Nadira diam 1000 bahasa. Kondisi Sagara yang dilihatnya ini, sangat jauh dari bayangannya. Nadira berpikir selama ini Sagara baik-baik saja. Ditemani keluarga besar dan mantan tercintanya, Cassandra. Tapi ternyata, Sagara terpuruk. Terluka luar dan dalam. Tuan, lirih Nadira terisak. Video ganti lagi. H+1 bulan setelah kepergianmu. Video berganti, video CCTV yang menunjukkan Sagara duduk di kursi roda, berbicara dengan Derek. Sagara murka mendengar pengakuan dari kakaknya bahwa Derek lah yang telah menyuruh orang untuk melenyapkan Nadira dan anaknya. Aku akan membunuhmu. Tuan, jangan, teriak Nadira saat tiba-tiba Sagara meraih batu ingin mengarahkan ke kepala Derek. Dan Sagara berhasil mengendalikan emosi. Bu Emma datang dan memeluk Sagara. Menenangkan dalam dekapannya. Istriku, Bu Emma. Istriku. Bagaimana kabar istriku sekarang? Di mana keberadaannya? Nadira tidak menyangka sebegitu marahnya Sagara sampai ingin membunuh kakaknya sendiri demi istrinya. Dan sehisteris itu setelah tahu ternyata istrinya nyaris mati di tangan keluarganya. Sudah tak terhitung berapa banyak air mata Nadira menetes, melihat fakta demi fakta suaminya yang mencintainya sebesar ini. Nadira tidak sanggup melanjutkan video. Terlalu sakit untuk dilihat, apalagi Sagara yang melewati semua ini selama 6 tahun. H+5 bulan setelah kepergianmu. Terlihat potongan-potongan surat kabar dan video yang mengabarkan Nadira telah meninggalkan, loncat dan bunuh diri dari tebing. Lalu video berganti scene potongan video Sagara keluar dari kantor dan dikerumuni wartawan. Pak Sagara, apa benar istri Anda sudah meninggal? Dia bunuh diri. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa istri Anda benar-benar bunuh diri atau ada kasus pembunuhan? Dari berita yang beredar keluarga Anda tidak menyukai Nadira. Apa keluarga Anda masih ada sangkut pautnya dengan kejadian ini? Setelah kematian istri Anda, apa Anda akan menikah lagi? Kriteria calon istri seperti apa yang Anda mau? Apa Anda akan menikahi gadis kampung dan bodoh lagi? Saat itu langkah Sagara terhenti, dia bisa menahan pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi pertanyaan dari satu wartawan itu tidak bisa Sagara maafkan. Bak. Hantaman keras melayang di rahang wartawan itu. Tidak puas sekali Sagara menginjak kakinya juga. Istriku tidak bodoh, berani sekali kalian mengatakan itu. Tahu apa kalian tentang istriku sampai berani mengatainya bodoh? Sampai aku melihat berita jelek tentang istriku. Aku pastikan kalian akan pergi ke neraka. Bodyguard segera datang dan membawa Sagara pergi dari sana. Video berganti lagi. H+1 tahun setelah kepergianmu. Video menunjukkan sebuah kamar berwarna biru, dengan dekorasi dinding berupa pemandangan laut. Indah sekali. Di sana juga ada ranjang bayi, ranjang berukuran kecil, dan berbagai jenis mainan. Bu Emma lihat ini, aku baru mengganti cat dindingnya. Bagus kan? Bagus, Tuan, ucap Bu Emma sambil mengarahkan video ke sekeliling kamar. Setelah kembali nanti, putraku pasti senang melihat kamarnya. Sagara mengedarkan pandangan ke sekeliling dengan senyuman merekah, namun kedua matanya berkaca-kaca. Dan Nadira yang menonton itu lagi-lagi tak kuasa menahan tangis. Sagara bahkan menyiapkan kamar untuk putra mereka. Kamar yang begitu indah dan cantik sekali. Kamar yang seharusnya ditempati samudra, kamar yang seharusnya menjadi tempat Nadira dan Sagara bermain bersama putra mereka. Video ganti lagi. H+2 tahun setelah kepergianmu. Video menampilkan sebuah kue ulang tahun yang di atasnya terdapat angka 22. Di sana ada Sagara yang tersenyum lebar memakai topi ulang tahun.
Happy birthday istriku, happy birthday istriku, happy birthday, happy birthday, happy birthday istriku. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sagara menunduk dan meniup lilin ulang tahun itu dan diikuti tepuk tangan dari Bu Emma yang merekam. Untuk istriku, dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu. Panjang umur dan bahagia selalu. Harapanku di ulang tahun kamu yang sekarang, semoga kamu baik-baik saja dan segera pulang. Aku menunggu kamu di sini. Aku akan terus menunggu. Jadi selama ini, Nadira tidak bisa berkata-kata lagi. Setiap tahun Sagara selalu merayakan ulang tahunnya. Berdoa untuk kebahagiaannya. Padahal saat itu semua orang mengatakan istrinya sudah meninggal. Dan masih ada banyak video lagi mulai dari video Sagara pergi ke psikiater, video dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit karena kelelahan bekerja. Ada juga video Roger yang membawa 10 gadis ke rumah Sagara. Gadis cantik, bak model. Roger meminta Sagara memilih salah satu perempuan itu sebagai pengganti Nadira. Tapi Sagara menolak mentah-mentah dan mengusir Roger. Pergi dan jangan pernah datang lagi ke rumah gue. Gue kasihan sama lo. Mau sampai kapan lo kayak gini? Sadar, istri lo udah mati. Sini lo. Lo yang gue matiin. Woi woi Sagara. Roger berlari menghindari Sagara yang membawa tongkat bisbol di tangannya. Dan di akhir video, Bu Emma merekam Sagara yang duduk di depan kanvas lukis. "Tuan, ingin melukis." "Iya, Bu Emma, aku belajar melukis. Aku ingin melukis wajah istriku setiap hari. Aku ingin dia selalu hadir di sekitarku." Tangan Sagara yang mencoret di atas kanvas tiba-tiba terhenti. Kepalanya tertunduk dan perlahan bahunya terguncang. "Tuan, sudah 6 tahun, Bu Emma. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aku sangat merindukannya. Aku sangat ingin bertemu dengan istriku, Bu Emma. Aku harus melakukan apa agar istriku kembali? Di mana lagi aku harus mencarinya?" Sagara menunduk semakin dalam. "Aku mencintainya, Bu Emma. Aku ingin mengatakan itu sejak dulu. Tapi belum sempat aku katakan, dia sudah pergi. Seandainya benar dia sudah meninggal, aku ingin sekali menyusulnya. Aku ingin bersamanya, Tuan." Sagara menggeleng, "Maaf, Bu Emma. Aku terlalu putus asa sampai berpikir yang tidak-tidak. Aku yakin istriku masih hidup dan suatu hari nanti akan kembali." Dan video berakhir. Nadira termenung, kepalanya dipenuhi dengan satu persatu kenangan masa lalu bersama suaminya. Kenangan-kenangan buruk yang selama ini selalu berputar-putar di kepalanya berubah menjadi kenangan manis yang tidak dia sadari. Sagara yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Sagara diam-diam perhatian. Diam-diam mengusahakan kebahagiaannya. Diam-diam melindunginya. Diam-diam. Semuanya. Sagara mencintainya dengan caranya sendiri. Harusnya Nadira menyadari itu sejak dulu. "Tuan." Saat itu juga, dengan air mata yang membasahi pipi, Nadira keluar dari kamar dan berlari. Berlari menuruni tangga dan mencari-cari keberadaan suaminya. Mas Gara." Nadira mengecek di kamar lantai 1, namun tidak ada. Pindah ke dapur tidak ada juga. "Mas kemana?" Tidak mungkin berteriak-teriak karena hari pun sudah malam. Dan tak enak mengganggu penghuni rumah. Akhirnya Nadira berlari ke sana kemari mencari suaminya. "Mas." Nadira sampai di teras depan rumah. Mengedarkan pandangan pada halaman rumah, mungkin saja suaminya ada di sana. Namun tidak ada. Nadira mengitari teras rumah, menuju ke halaman samping. Cipratan air hujan mengenai tubuhnya yang dibalut cardigan dan dress singlet selutut. Lumayan dingin, namun tidak menghentikan langkah Nadira untuk mencari suaminya. "Mas." Dan akhirnya Nadira menemukan suaminya. Entah apa yang dia lakukan. Dia berjongkok dan meraba-raba rumput halaman. "Mas ngapain di sana?"
teriak Nadira melawan suara hujan. Sagara tidak mendengar, terlalu fokusnya meraba-raba rumput. Nadira akhirnya mendekat. Mas Gara. Mendapat tepukan di pundak, baru Sagara berdiri. Kamu sedang apa di sini? Aku yang seharusnya tanya sama Mas. Mas ngapain di sini? Mas nggak lihat hujan selebat ini? Cincin pernikahan kita hilang. Aku sudah mencari ke setiap sudut rumah, di halaman depan, halaman belakang, dan mungkin saja jatuh di sini. Aku harus mencarinya. Kita bisa mencari besok setelah hujan reda. Tidak, aku tidak bisa menunggu besok. Nanti kotor. Aku tidak mau merusak cincin pernikahan kita. Maaf, aku teledor. Aku tidak bermaksud menghilangkan cincin kita. Aku akan terus mencari sampai ketemu. Sagara kembali jongkok dan meraba-raba rumput. Tidak peduli hujan yang mengguyur dan bibirnya mulai pucat, Sagara terus mencari. Nadira termenung. Cincin pernikahan. Nadira sudah kehilangan cincin pernikahan mereka sejak 6 tahun yang lalu. Tepatnya saat melarikan diri dari penculik di villa. Dan Nadira tidak peduli sama sekali. Untuk apa dia memikirkan cincin pernikahan yang hilang? Sedangkan Sagara sudah menghilangkan nama Nadira di hatinya. Tapi kenyataannya, Sagara masih menyimpan rapat nama Nadira di hatinya. Masih menyimpan cincin pernikahan mereka. Bahkan mencari cincin yang hilang itu seperti orang gila. Mas, udah kita masuk ke dalam rumah. Kamu masuk dulu, aku cari sebentar. Mas, aku bilang masuk. Nadira menarik Sagara hingga berdiri tegak. Sagara tersentak saat memandangi wajah istrinya. Kamu menangis. Kenapa menangis? Jangan menangis, sayang. Aku tidak suka aku menjadi alasan kamu untuk menangis. Jari-jari dingin Sagara menangkup pipi pucat Nadira. Maafkan aku. Nadira menumpukan tangannya pada punggung tangan Sagara. Maaf sudah buat kamu menunggu begitu lama. Maaf, aku terlalu larut dalam lukaku, sampai aku tidak menyadari ada kamu yang terluka. Aku selalu takut pulang, takut mendengar kamu bahagia bersama perempuan lain. Sedangkan aku tidak bisa melihat kamu bahagia selain denganku. Aku merindukanmu, aku sangat merindukanku. Tapi aku juga membencimu. Benci karena kamu tidak membalas perasaanku. Aku benci memikirkan kamu bersama yang lain. Sagara menggeleng. Aku tidak pernah bersama yang lain. Aku mencintaimu. Kamu harus tahu aku sangat mencintaimu. Nadira mengangguk dan terisak. Aku juga mencintaimu. Sangat-sangat mencintaimu, Mas. Maafkan aku, maaf. Detik itu juga Sagara menarik istrinya dalam pelukan. Nadira pun membalas pelukan itu dengan erat. Merapatkan tubuh mereka tanpa celah, di bawah hujan yang semakin deras. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku yang seharusnya minta maaf. Maaf aku gagal menemukan kamu dan membiarkan kamu tersiksa dengan kesalahpahaman kita selama bertahun-tahun. Sagara menciumi bahu sempit istrinya, pindah mencium sisi rambut, mencium leher dan menyusurkan bibirnya pada pipi, rahang dan menautkan bibir mereka. Mencium dan melumat lembut sambil merapat tubuh mereka. Kedua tangan Nadira melingkar di leher Sagara, sesekali meremas pundak kokohnya untuk berpegangan saat tubuhnya gemetar ketika Sagara mempertualam ciuman mereka. Cium aku, sayang. Kenapa diam? Aku. Seulas senyum Sagara terbit kala melihat istrinya malu-malu. Sagara tahu Nadira bukan gadis pro yang ahli kissing. Dan itu membuatnya yakin bahwa Nadira tidak pernah berciuman dengan laki-laki selain dirinya. Kita masuk ke dalam. Sagara angkat tubuh Nadira dan menggendongnya seperti koala. Nadira terkejut, belum sempat mengeluarkan protes, Sagara membungkam bibirnya. Sagara mulai melangkahkan kaki memasuki halaman rumah, membuat Nadira refleks meremas rambut belakangannya untuk berpegangan. Dan gerakan itu membuat Sagara berdesis gerah di tengah dinginnya hujan. Dan tanpa mereka sadari,
Prayoga yang baru keluar dari dapur membawa segelas air putih untuk Natasha terbengong melihat adegan yang baru lewat di depannya. Prayoga pura-pura tidak melihat dan bergegas pergi. Bau-bau cucu kedua mau launching nih, Prayoga tersenyum lebar. Sesampainya di kamar, Prayoga dikejutkan dengan, "Aku mau ke kamar Momi sama Dedi." Samudra terbangun dan ingin turun dari kasur. "Ya udah ayo Oma anterin." Jangan, jangan." Prayoga langsung protes dan mengunci pintu, membuat Natasha heran, sementara Samudra bingung tidak mengerti.